someone you love, and this felt just the same. She wasn't given any choice, desperation stole her voice. I've been given so much more in life. I've got a son, I've got a wife. I had to suffer one last time to grieve for her and say goodbye. Relive the anguish of my past to find out who I was at last. The door has opened wide, I'm turning with the tide, looking through her eyes. Langit sore sudah berganti warna. Di kaca depan mobil, sisa cahaya senja memudar pelan, tenggelam di balik barisan pohon pinus yang basah oleh kabut. Mesin mobil berdengung lembut, menjadi satu-satunya suara yang mengisi ruang di antara pikiran Nicholas yang masih bergolak. Tangannya menggenggam erat setir, pandangannya lurus ke depan, tapi pikirannya melayang jauh, menyusuri kembali setiap detail wajah Victoria yang muncul di bawah hipnosis, senyum samar di foto koran, hingga nisan dengan namanya di Echoes Hill. Ia merasa seperti baru saja meninggalkan masa lalu yang belum selesai. Atau mungkin masa lalu itu tidak pernah benar-benar pergi. Dari radio yang menyala pelan, terdengar alunan piano lembut. Musik itu menenangkan, tapi juga menyayat. Nicholas menatap pantulan dirinya di kaca spion, mata yang lelah, tapi penuh tanda tanya. Ia berbisik pelan, seolah berbicara pada bayangan itu. Kalau saja aku bisa lihat dunia lewat matamu, Victoria. Mobil terus melaju menembus kabut yang semakin tebal. Setiap lampu jalan yang ia lewati terasa seperti kilasan kenangan, potongan hidup seseorang yang tak sempat diceritakan. Nicholas tak tahu kenapa ia merasa begitu dekat dengan gadis itu. Setiap luka, setiap tangis, seakan ia rasakan sendiri. Dan di lubuk hatinya, ada rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Ia membuka kaca jendela sedikit. Angin malam masuk, membawa aroma tanah lembab dan hujan yang sebentar lagi turun. Di kejauhan suara lonceng gereja berdentang 6 kali. Gema logamnya menggema lembut di balik kabut. Nicholas menutup matanya sejenak. Dalam gelap pandang itu, ia melihat Victoria berdiri di taman kecil dengan gaun putih, rambutnya ditiup angin sore. Tapi kali ini, wajahnya tenang. Tidak ada ketakutan, tidak ada darah, tidak ada tragedi. Hanya kedamaian yang sunyi. Saat membuka mata lagi, Nicholas menarik napas dalam. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Ada kebenaran yang menunggunya di ujung jalan berikutnya, dan mungkin saat ia akhirnya melihat dunia melalui matanya, semua potongan akan menyatu. Mobil terus melaju menuruni bukit, lampu depannya menembus kabut yang kian tebal. Dan di tengah kesunyian itu, hanya satu hal yang tersisa di benaknya. Untuk mengerti seseorang,
Terkadang kita harus belajar melihat, bukan dengan mata, tapi dengan luka yang sama,